hubungan antara etika dan bisnis. Apa itu etika dan bisnis? Etika adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur situasi sosial, tempat kerja profesional, dan hubungan manusia. Di sisi lain, bisnis adalah serangkaian transaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyediakan barang atau jasa demi keuntungan. Sedangkan etika bisnis adalah prinsip-prinsip terkait kebijakan yang memberikan panduan tentang bagaimana kegiatan bisnis dilakukan. Pentingnya etika dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau bisnis adalah mampu membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan dan manajer untuk menciptakan suasana hubungan yang adil dan sehat, baik dengan rekan kerja maupun konsumen. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan CSR, bagaimana CSR berkaitan dengan etika bisnis? Tanggung jawab sosial atau corporate responsibility adalah sebuah konsep yang menekankan komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan memiliki tanggung jawab pada kesadaran dan kekhawatiran publik maupun lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Bagaimana CSR berkaitan dengan etika bisnis? Dikarenakan CSR terkait kepada masyarakat, apabila perusahaan mendapatkan kerugian, maka hal tersebut tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, namun juga akan merugikan secara sosial. Tujuan dan prinsip-prinsip CSR. Tujuannya meningkatkan penilaian perusahaan, meningkatkan kesejahteraan, produktivitas perusahaan dan karyawan, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Prinsip-prinsip accountability, sikap perusahaan untuk berani bertanggung jawab atas tindakan. Transparansi, berani membuka dan mengomunikasikan informasi pada konsumen dan karyawan. Sustainability, penekanan pada strategi bisnis untuk selalu berkembang dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Cara bisnis dapat memastikan bahwa mereka beroperasi secara etis. Perusahaan dapat menentukan sendiri apakah karyawan tersebut dalam melakukan pekerjaan telah sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan perusahaan. Apabila karyawan tersebut berperilaku sesuai dengan kode etik perusahaan, maka dapat dipastikan karyawan tersebut telah bersikap etis. Faktor-faktor dan contoh. Faktor-faktor yang membentuk perilaku etis adalah faktor perorangan, keorganisasian, pengaruh atasan, aturan hukum, dan kebijakan etika budaya organisasi. Contoh lain etika bisnis pada perusahaan bisa dilihat dari ketepatan waktu hadir, tata krama dan sopan santun ketika bertemu orang baru, menghargai pendapat orang, menyebut nama klien dengan baik, berdiri saat berkenalan, dan hal lainnya. Pentingnya memiliki kode etika dan kebijakan etika yang jelas dalam bisnis. Pentingnya memiliki kode etika dan kebijakan etika yang jelas dalam bisnis. Kode etik perusahaan merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya organisasi. Tujuan dari penerapan Code of Conduct perusahaan adalah sebagai landasan etis dalam pengambilan keputusan dan bertindak di organisasi, yang mungkin membedakannya dari perusahaan lain. Kode etik perusahaan akan membentuk praktis bisnis ketika etika bisnis menggambarkan standar perilaku yang diyakini dan dihargai oleh perusahaan, manajemen, dan karyawan, yang dapat membangun citra positif perusahaan. Standar perilaku tersebut disebarkan secara internal maupun eksternal, mulai dari karyawan, dewan direksi, hingga mitra bisnis dan masyarakat umum. Bagaimana kode etik diterapkan dan dijalankan dalam perusahaan? Buatlah kode etik yang jelas untuk memberikan panduan yang jelas bagi karyawan dalam melakukan tindakan bisnis. Sosialisasi kode etik. Kode etik harus disosialisasikan ke seluruh karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya. Terapkan kode etik. Pastikan bahwa karyawan mengikuti kode etik dengan menerapkan sanksi yang sesuai bagi karyawan yang melanggar kode etik. Evaluasi dan revisi kode etik secara berkala. Kode etik harus dievaluasi dan direvisi secara berkala untuk memastikan bahwa kode etik masih relevan dan efektif. Terapkan pelaporan dan pengawasan etika bisnis. Perusahaan harus menerapkan sistem pelaporan dan pengawasan etika bisnis yang efektif untuk memastikan bahwa karyawan yang merasa nyaman untuk melaporkan pelanggaran etika tanpa takut akan retribusi atau balasan dari rekan kerja atau manajemen. Etika bisnis dapat mempengaruhi reputasi dan keberhasilan jangka panjang sebuah perusahaan.
Pada dasarnya, etika bisnis memang sudah sepatutnya terus ditingkatkan di dunia bisnis untuk mengejar tujuan tertentu. Tujuan dari keberadaan etika bisnis adalah untuk menjalankan bisnis dengan seadil mungkin, untuk mematuhi undang-undang yang berlaku. Etika bisnis juga menjadi poin positif atau keunggulan tersendiri bagi perusahaan dalam jangka panjang atau menengah. Salah satu fungsi etika bisnis adalah kemampuan untuk menghemat pengeluaran dengan menghindari kemungkinan gesekan atau gangguan internal dan eksternal. Etika bisnis tentunya memiliki peranan tersendiri bagi perusahaan. Ketika perusahaan menerapkan etika bisnis secara optimal dan konsisten, mereka dapat memetik beberapa manfaat, antara lain meningkatkan reputasi perusahaan, perusahaan menjadi lebih dipercaya, perusahaan menjadi lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, menciptakan budaya perusahaan yang khas. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan dan menerapkan etika bisnis. Untuk meningkatkan dan menerapkan etika bisnis, perusahaan dapat mengambil beberapa langkah, antara lain menetapkan kode etik yang jelas, memberikan pelatihan etika secara berkala kepada karyawan, menunjuk pengawas etika, menambah pertimbangan etika dalam proses evaluasi karyawan, membangun budaya etika di seluruh organisasi, membuat prosedur untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran etika. PT Megarsari Makmur Produksi HIT. Latar belakang masalah obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan diklorofos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Dalam hal ini, Komisi Pestisida Departemen Pertanian telah melakukan inspeksi terhadap di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernafasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propoxur, tetapi juga diklorofas atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2.1A jenis semprot dan HIT 17 liter cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Pegarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Analisis permasalahan. Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Jadi, siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dihasilkan bersama-sama itu? Pandangan tradisional berpendapat bahwa mereka yang melakukan secara sadar dan bebas apa yang diperlukan perusahaan, masing-masing secara normal bertanggung jawab. Lain halnya pendapat para kritikus pada pandangan tradisional yang menyatakan bahwa ketika sebuah kelompok terorganisasi seperti perusahaan bertindak bersama-sama, tindakan perusahaan mereka dapat dideskripsikan sebagai tindakan kelompok dan konsekuensinya tindakan kelompok, bukan tindakan individu, yang mengharuskan kelompok bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Undang-undang yang telah dilanggar. Jika menurut Undang-Undang Dasar, PT Pegarsari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu Pasal 4 Hak Konsumen ayat 1 dan 3, Pasal 7 Kewajiban Pelaku Usaha ayat 2, Pasal 8 pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ayat 1 dan 4. Pasal 19, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan ayat 2 dan 3. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, seperti pada kasus PT Megarsari Makmur, masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produksi tersebut. PT Megarsari Makmur sudah
sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan dua zat berbahaya pada produksi mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Saran, perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya karena telah meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk produk itu sendiri. Terima kasih.